Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas tentang kepergian Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So guys, seperti apa kisahnya? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends, and check it out this video guys. Sayyidina Hasan lahir pada tanggal 15 Ramadan tahun 3 Hijriah atau bisa dikatakan 1 Desember 624 Masehi, yang merupakan anak laki-laki pertama Sayyidina Ali dan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikisahkan Sayyidina Hasan menyerahkan kursi kekhalifahannya kepada Muawiyah, dan lantas Sayyidina Hasan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Sayyidina Hasan ke Madinah disambut dengan gembira dan juga sedih yang haru karena rindu oleh penduduk Madinah. Meskipun rasa bahagia itu bercampur sedih karena Sayyidina Hasan tidak lagi menjadi khalifah Islam. Selama Sayyidina Hasan di Madinah, Sayyidina Hasan menjauhi lingkaran politik, dan Sayyidina Hasan memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajari ilmu tentang agama Islam kepada orang-orang dan juga sahabat-sahabat Nabi yang juga sudah sepuh. Dengan apa yang Sayyidina Hasan lakukan pada saat itu penuh dengan lautan ilmu, karena Sayyidina Hasan lebih baik memilih bertakarub kepada Allah daripada harus bertakarub di dunia politik yang keji. Dan pada saat Sayyidina Hasan berumur 46 tahun, Sayyidina Hasan pun mengalami suatu hal yang sangat amat menyakitkan, yang mana Sayyidina Hasan pernah 3 kali diracuni dengan seseorang. Dan Sayyidina Hasan sempat bercerita hal itu kepada Sayyidina Husain, tetapi Sayyidina Hasan tidak memberitahu siapa pelakunya. Jika Sayyidina Hasan memberitahu siapa pelakunya, maka Sayyidina Husain akan menghajar orang itu tanpa ampun. Karena Sayyidina Hasan tahu sifat kerasnya Sayyidina Husain, maka dari itu Sayyidina Hasan tidak mau memberitahunya, karena Sayyidina Hasan takut akan terjadi pertumpahan darah sesama umat muslim. Dan dalam penjelasan Al-Hamid Al-Husaini, sebagian ahli sejarah meyakini bahwasannya yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istrinya sendiri yang bernama Ja'dah binti Al-Ashad. Istrinya Sayyidina Hasan sangat tega sekali untuk meracuni Sayyidina Hasan atas perintah Muawiyah. Bahkan dalam perintah tersebut, Ja'dah binti Al-Ashad dijanjikan akan diberi uang 100.000 dinar apabila bisa meracuni Sayyidina Hasan. Dan tepat pada tanggal 28 Safar 50 Hijriah, Sayyidina Hasan cucu Rasulullah, yang mana putra pertama Sayyidina Ali, wafat karena diracun oleh istrinya, dan istrinya pun memperoleh uang 100.000 dinar dengan perjanjian yang sudah ditetapkan dengan Muawiyah. Tidak hanya perjanjian uang 100.000 dinar saja, tetapi Yazid putra Muawiyah akan berjanji menikahi Ja'dah binti Al-Ashad. Namun Muawiyah membatalkan pernikahan Ja'dah dengan anaknya yang bernama Yazid. Hal ini Muawiyah takut ketika dalam pernikahan tersebut anaknya yang bernama Yazid akan bernasib sama seperti Sayyidina Hasan. Ibnu Arwabi mengatakan bahwasannya Sayyidina Hasan tidak lagi menjadi ancaman bagi Bani Umayyah setelah kursi kekhalifahan diserahkan kepada mereka. Dari semua ini yang tahu benar tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Dan banyak hal yang kita ketahui dari kisah Sayyidina Hasan dengan kesabaran dan juga sifatnya yang mengalah karena menghindari yang namanya perdebatan, karena Sayyidina Hasan tidak ingin adanya pertumpahan darah sesama umat muslim. So guys, gua ketika membaca artikel Sayyidina Hasan ini emang benar-benar sangat terbayang. Gua mengimajinasi sifat-sifat karakternya Sayyidina Hasan, yang mana Sayyidina Hasan ini adalah orang yang sangat amat lembut dan tulus banget ketika melakukan sesuatu hal. Gue yakin banget dia adalah orang yang ikhlas dengan apa yang sudah dia lakukan untuk orang lain banyak. Dan gue yakin, kenapa? Dia bisa menjadi orang yang sangat amat mengalah. Dan dia mengalah itu bukan berarti kayak dia kalah, enggak. Tapi dia melakukan hal itu karena dia punya alasan gitu, karena dia nggak mau ada pertumpahan darah sesama umat muslim. Dan apalah arti sebuah jabatan dan apalah arti sebuah kekuasaan ketika lu punya anggota, lu punya warga, lu punya masyarakat, tapi saling berperang, saling bertengkar. Dan itu yang membuat gue tuh bangga banget, membuat gue kayak gila, Sayyidina Hasan seorang
cucu Nabi dia mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. So guys, memang kita tidak terlahir dari bagian keluarga-keluarga yang mungkin seperti keluarga yang beragama atau keluarga dari cucu Nabi dan lain-lain. Tapi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menjadikan sebuah panutan-panutan gitu untuk hidup kita agar lebih baik dan juga pastinya lebih aman, dan kita bisa meniru hal-hal itu di kehidupan kita. Oke, dari beberapa kisah-kisah yang udah gue sampaikan, ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang mana kita bisa belajar menjadi orang yang ikhlas, mengalah, dan juga bersabar. Dan tentunya banyak hal juga yang kita belum pasti ketahui tentang Sayyidina Hasan. Seperti apa Sayyidina Hasan? Ini baru kulitnya aja nih, belum ke dalam-dalamnya. Karena gue yakin Sayyidina Hasan juga pasti orang yang sangat amat lembut, dan pasti dia adalah orang yang merangkul dan sangat amat menyayangi. Karena apa? Pada dasarnya aja gue pas melihat atau membaca artikel yang gue baca pada saat itu, dia tidak memberitahu siapa orang yang hendak mau meracuni, dan dia hampir 3 kali mau diracuni seseorang, dan dia menceritakan kepada adiknya Sayyidina Husain. Tetapi Sayyidina Husain tidak tahu siapa pelakunya karena Sayyidina Hasan tidak memberitahu siapa pelakunya. Karena pada saat itu Sayyidina Hasan tidak mau ada pertempuran atau peperangan atau perkelahian dan pertumpahan darah sesama umat muslim. Dari situ aja gue udah, wah ini kalau dari sini aja udah kita bisa tahu nih sifatnya kayak apa, yang lain-lainnya pasti luar biasa banget dari sifat-sifatnya. So guys, gue mohon maaf banget jika ada sebuah kesalahan dari apa yang gue sampaikan, tapi gue minta ke kalian agar bisa mengambil hal-hal yang positif-positif aja buat kalian semua yang menonton video gue, agar ini menjadi nilai edukasi di bulan Ramadan pada hari ini. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto, bye bye.